juga Paskah di hari Minggunya. Dan semua tema-tema khotbah untuk sebuah gereja adalah mengenai hal itu. Kita lihat dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat yang ke-33. Mari kembali sama bangkit berdiri, kita akan baca perikop ini bergantian. Saya mulai dari ayatnya yang ke-20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, dia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itu aku datang ke dalam saat ini. "Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi buntut. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya dia mati. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara, perikop ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus memberitakan kematiannya. Karena ada berbagai berita, kalau kita kirim berita lahir anak pertama, itu berita sukacita. Kalau kita dapat berita bahwa si A akan menikah, kita bersukacita. Oh, si Anu di wisuda, kita bersukacita. Oh, si Anu dapat kerja, ada berita, kita bersukacita. Dan kita senang mendengar atau memberitakan berita-berita sukacita. Tapi ada satu berita baik menurut firman Tuhan, dan berita mulia itu berita kematian. Sangat bertentangan, saudara. Dan Tuhan Yesus dengan sukacita memberitakan akan kematiannya tidak lama lagi. Dia tahu kapan dia akan mati, bagaimana dia akan mati, dan di mana dia akan mati. Dia jelas. Saudara, kita paling tidak senang mendengar kabar kematian. Tetapi dalam firman Tuhan ini menyatakan bagaimana Tuhan Yesus memberitakan kematiannya. Dia memberitakannya tepat ketika orang banyak datang ke kota Yerusalem untuk merayakan hari Paskah Yahudi. Dan ketika hari Paskah itu, saudara, ada juga orang lain yang bukan Yahudi mau datang merayakan, tapi juga sekaligus mau melihat Yesus. Rupanya berita tentang Yesus yang luar biasa pelayanan kasih perbuatannya. Apalagi sebelum itu bahwa Tuhan Yesus baru saja membangkitkan orang mati yang bernama Lazarus. Dan orang-orang Yahudi banyak yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang Yunani pun menjadi percaya sama Tuhan Yesus, bahwa dia adalah Mesias Juru Selamat. Sebaliknya, pemimpin agama Yahudi benci kepada Tuhan Yesus.
dan ingin membunuhnya. Itu sebabnya dalam pasal 12 di ayat yang ke-9 sampai 11 menceritakan hal itu. Di pasal yang sama, persepakatan untuk membunuh Lazarus. Jadi orang yang mendapat mujizat mati hidup lagi mau dibunuh. Sangat mengerikan jahatnya orang Yahudi. Saya baca ayat itu, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana. Mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, dia tujuannya adalah supaya orang datang kepada dia, supaya orang itu diselamatkan. Saudara, kalau kita bisa punya karunia melakukan mujizat, tujuannya hanya satu, bukan supaya orang sembuh, tapi nomor satu adalah sembuh kerohaniannya, imannya, dan orang itu datang kepada Yesus. Ada banyak orang punya karunia melakukan mujizat, siapa saja disembuhkan, gak jadi masalah. Apapun kepercayaannya, dia sembuhkan. Tapi yang mengherankan, jarang sekali pelayanannya membawa orang datang kepada Yesus. Hanya sekedar kesembuhan. Tuhan Yesus tidak datang ke dunia untuk menjadi tabib, sekedar menyembuhkan orang. Tidak. Dia mau menyelamatkan orang. Jadi saudara, kalau kira-kira dia nggak mau datang kepada Yesus, lebih bagus kita nggak usah melakukan mujizat, tapi berhasil menggiring orang datang kepada Yesus untuk diselamatkan. Sebab kesembuhan tidak selamanya membuat kita hidup di dunia ini. Kalaupun kita sembuh saat ini, besok kita tidak tahu. Pasti juga kita akan mengakhiri hidup ini. Jadi saudara, orang-orang datang ke Yerusalem mau merayakan, tapi sebaliknya orang yang telah percaya, orang Yunani, itu orang-orang yang tidak kelompok Yahudi, tapi menjadi percaya sama Tuhan Yesus, ingin melihat langsung. Karena dia tahu Tuhan Yesus orang Yahudi ingin juga merayakan Paskah, pasti ada di sana. Dan mereka sampai di sana tidak bisa langsung ketemu Tuhan Yesus sebab begitu ramai orang. Ada yang dekat dengan mereka, Filipus. Oh Filipus, kau kan murid dia. Tolong kasih tahu ya, aku ingin berjumpa dengan Yesus, guru kalian itu. Kemudian dia katakan lagi pada temannya Andreas, supaya ada temannya boleh ngomong sama Tuhan Yesus. Andreas, ayo kita berdua ngomong sama Yesus. Yesus, ada orang Yunani sana mau jumpa sama kamu. Tapi herannya Tuhan Yesus tidak mengatakan, wah syukur ya ada jiwa baru datang. Tidak. Dia justru mengatakan tentang kematiannya. Dia memberitakan tentang kematiannya. Rupanya saudara, dalam hidup ini memberitakan kematian di dalam diri Yesus itu adalah pokok penting daripada Injil. Itu sebabnya kekristenan tanpa memperingati kematian, tanpa adanya salib, tidak ada kehidupan, tidak ada keselamatan. Orang banyak menghina kekristenan, yang mengatakan masa Tuhan mati, masa Tuhan bisa menangis, masa Tuhan bisa sedih, masa Tuhan bisa berdoa, masa Tuhannya bisa disalibkan. Saudara, yang disalibkan bukan Tuhan tetapi kemanusiaannya. Yang menangis itu bukan Tuhan tetapi kemanusiaannya. Kemanusiaannya yang menderita. Kalau Allah tidak akan menderita, namanya jadi Allah Maha Kuasa. Tetapi Tuhan Yesus punya dua sisi kehidupan sebagai manusia. Itu sebabnya Allah itu telah turun, meninggalkan kemuliaannya, mengosongkan dirinya, dan tidak menganggap kesetaraannya sebagai Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itulah yang datang ke dunia ini, tidak dipertahankan terus, mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia taat sampai mati. Jadi yang mati di kayu salib itu kemanusiaannya. Itu sebabnya dia berdoa sebagai manusia, ya Aba, ya Bapa, kalau boleh, Eloi, oh Eloi, lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah manusianya. Kalau ada orang mengatakan, wah Tuhan yang orang Kristen itu kok begini, kok berdoa, kan dia Tuhan. Yang berdoa itu manusianya. Amin Bapak Ibu. Itulah Tuhan kita, dia mau menyatakan bahwa dia harus mati. Dan dikatakannya dalam ayat itu digambarkan tentang dirinya. Ketika Tuhan Yesus mau menjawab pertanyaan,
Dia tidak selalu menjawab langsung to the point. Dia selalu memberikan satu alegori atau perumpamaan. Dalam hal ini untuk memperkenalkan dirinya bahwa dia harus mati, dia memberikan satu gambaran. Dikatakan satu benih gandum harus mati, harus dikuburkan. Dan kalau satu biji gandum itu mau mati, dikuburkan dan dia hancur, dia akan muncul lagi, bangkit dan menghasilkan banyak biji-biji gandum. Selanjutnya dalam ayat ini dikatakan, demikian juga anak manusia, dia harus mati. Dan dengan kematiannya dia dimuliakan oleh Bapa di sorga. Ketika dia ditinggikan di kayu salib, dia akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jadi berita Injil nomor 1 adalah berita kematian Tuhan yang kita rayakan di Jumat Agung. Itu sebabnya tiap Jumat Agung kita menerima tubuh dan darah Tuhan, yaitu roti dan anggur. Digambarkan roti itu seperti gandum yang terpecah, itulah tubuh Kristus. Itu sebabnya perjamuan kudus pasti ada roti itu, menggambarkan terpecah-pecah bagi kita. Dan ketika kita menerima, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, kalau ada orang mati, biasanya akan menarik jiwa datang. Kenapa? Oh, mati si anu, pasti orang datang. Kalau enggak ada orang datang, siapa menguburkan? Kalau tidak ada orang datang, akan bau. Jadi memang berita kematian akan menarik orang untuk datang. Sebab harus dikuburkan. Demikian juga kematian Tuhan Yesus ternyata untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus berbicara demikian, dikatakan bahwa terdengarlah suara dari langit. Kita lihat ayat itu, ayat 27. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Tuhan merasa terharu sebagai manusia bahwa sebentar lagi dia akan mati. Dia sangat terharu. Dia akan meninggalkan dunia ini. Kemudian dikatakannya, apa yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Dia berkata kepada orang banyak, ya, jiwaku terharu. Kemudian dia berkata kepada Bapa di surga, Bapa, apakah aku datang ke dunia ini kepada saat ini untuk apa? Jawabannya jelas, saudara, memang untuk saat itu dia datang. Artinya, saudara, demikian. Tuhan sudah siapkan waktunya, Bapa sudah siapkan waktunya. Dia datang ke dunia ini melalui rahim Bunda Maria dari Roh Kudus. Ada waktunya melayani, ada waktunya dia ditangkap. Kemudian untuk saat ini dikatakan, untuk saat zaman itu dia datang. Tujuannya adalah menyelamatkan manusia. Dan bagaimana caranya menyelamatkan manusia? Dia harus rela mati di kayu salib. Kenapa, saudara? Untuk menggenapi cara penyelamatan dosa, pengampunan dosa, hanya satu korban darah yang kudus. Dalam perjanjian lama korbannya cukup banyak, hewan-hewan tertentu, tetapi satu kali buat selamanya pengorbanan Yesus oleh darahnya yang tercurah di kayu salib akan menyelamatkan semua orang manusia yang percaya. Akan banyak jiwa-jiwa baru diselamatkan. Jadi dipertanyakan kepada orang, apakah dia akan melewati kematian itu? Tidak, sebab untuk itulah dia datang. Kemudian dia berkata kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga, Bapa, muliakanlah namamu. Artinya melalui kematian, melalui peristiwa ini, muliakan namamu. Rupanya kematian Tuhan Yesus akan memuliakan nama Tuhan. Dan Bapa di sorga berkata kepada Tuhan Yesus, aku telah memuliakannya. Melalui kematian Tuhan Yesus nantinya, melalui kedatangannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Jadi terdengar suara dari sorga. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur.
Jadi ucapan Bapa di sorga terhadap Tuhan Yesus, mereka pikir guntur, karena suara Tuhan itu begitu menggelegar seperti guntur. Jadi ketika dia berbicara kepada Tuhan Yesus, aku akan memuliakannya dan telah memuliakannya. Suara itu terdengar, ngerinya suara Allah Bapa itu seperti guntur. Orang mengatakan itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara kepada dia. Wah, Yesus sedang berbicara kepada malaikat. Tapi Yesus berkata, menjawab orang itu, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Jadi artinya sengaja suara itu terdengar untuk meyakinkan orang bahwa Yesus memang harus mati untuk memuliakan Bapa di sorga. Amin. Jadi kematian Tuhan itu, Tuhan Yesus memuliakan Bapa di sorga. Kenapa memuliakan? Karena melalui kematian itulah dia membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena dengan kasih karunia-Nya, demi kasih karunia-Nya kita memperoleh keselamatan. Banyak orang mencari keselamatan dengan berbagai cara. Di bulan-bulan sekarang ini banyak orang digambarkan seperti ke laundry, mencuci dosa saudara selama sebulan ini dengan berbagai upaya, melakukan amal melalui zakat, melalui puasa, dengan harapan akan mendapat pengampunan dosa. Tetapi di dalam Tuhan Yesus tidak demikian. Pengampunan dosa dimulai dari Bapa di sorga, memberikan penyucinya hanyalah oleh darah Yesus. Firman Tuhan katakan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi atau bulu kesumba, tetapi akan menjadi putih seperti salju. Itu hanya dikerjakan oleh darah Yesus. Kita tahu peristiwa di Mesir bagaimana orang selamat dari kematian hanya oleh darah anak domba Allah. Jadi artinya memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Kemuliaan Allah itu hatinya yang bersih, hati yang tulus melayani manusia hanya dengan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, rela mati untuk keselamatan kita. Oleh sebab itulah membuat orang tertarik. Oh, aku orang berdosa. Datang orang Lewi, pemungut cukai, aku orang berdosa. Datang pelacur, orang yang salah, datang kepada Yesus, diselamatkan. Menarik orang datang kepada Yesus dan diselamatkan. Itu sebabnya mati satu orang membawa banyak orang datang kepada Yesus. Oleh anugerahnya kita diselamatkan. Amin. Jadi kita harus datang kepada Yesus. Saudara kekasih, kita melihat saudara bahwa peristiwa kematian Tuhan Yesus harus diberitakan. Jadi Injil itu intinya adalah salib. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, barang siapa mau mengikut aku untuk sampai surga, dia harus memikul salib. Artinya rela menderita bagi Tuhan untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Berita kematian, berita pembunuhan. Saudara, membunuh itu bukan hal yang baik, tetapi kematian Tuhan Yesus adalah berita yang baik. Membunuh adalah melanggar hukum. Yudas Iskariot yang membunuh itu tentu saja akan dihukum. Mereka yang melakukan pembunuhan itu tentu akan dihukum. Karena itu adalah salah satu daripada hukum Tuhan dari 10 hukum Tuhan. Hukum yang pertama sampai hukum yang keempat, kembali kita diingatkan hukum bagaimana berhubungan dengan Allah. Supaya kita tahu urutan hukum itu tentang kualitas atau beratnya dosa. Dosa mana yang paling berat? Jadi nomor 1 dosa yang paling berat adalah kalau kita melanggar hukum yang pertama. Hukum yang pertama katakan, jangan ada padamu Allah lain. Selain daripada Allah Bapa Yahweh dalam Yesus Kristus, tidak ada Allah yang lain. Allahnya orang Kristen adalah Allah yang dikenal. Allahnya orang lain hanya yang cerita. Hanya cerita. Jadi jangan ada Allah lain di dalam selain daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Itu nomor 1. Jadi selain daripada itu Tuhan sangat benci. Yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai Tuhan. Apapun bentuknya dan dianggap sebagai Tuhan. Jangan membuat patung.
yang menyerupai Tuhan untuk disembah. Dia ada kekuatan. Itu nomor 2 yang paling Allah benci. Sebanyak gereja-gereja Protestan menyingkirkan patung dari gereja karena bisa membuat orang akan menyembahnya. Saudara, yang ketiga, jangan menyebut jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan. Hati-hati ya. Kita seringkali keceplosan. Ya Allah, ya Tuhan Yesus, kau benar kan? Jangan permainkan nama yang suci itu. Ya Allah, itu kan menyangkut Tuhan ya. Kalau mau curi-curi aja, kok sebab nama Tuhan. Amin. Apapun ceritanya, jangan dibawa-bawa nama itu. Begitu mulia. Hukum yang ketiga, yang ketiga, termasuk pentingnya menghargai nama. Coba kita bilang begini kan, nama hukum kita bilang kan, saya namanya si Budi, nama hukum itu. Anaknya si Budi, Pak Opus si Budi ini. Siapa yang tersinggung? Tersinggung. Jangan bawa-bawa nama. Amin. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Yang kelima, yang keempat. Apa dikatakan hukum yang keempat? Ingatlah dan berminggu amanina. Itulah ketuhan. Kalau bertuhan artinya berminggu. Coba itu. Kalau soal ketuhan aja yang empat itu. Kuduskan, hormati. Hormati, kuduskan. Kalau setelah itu seorang mau pergi jalan-jalan, no problem. Tapi kuduskan, hormati. Baru beberapa waktu yang lalu ada hari raya Nyepi buat keagamaan tertentu. Mereka banyak protes. Harus saling menghormati. Ini memang tempatnya. Jangan jalan-jalan, mau kemana? Mau beli ini, mau beli ini. Kan sudah dibilang gak boleh, siapkan sebelumnya. Mana boleh macam-macam. Tapi bukan agama lain. Ini tempatnya untuk Nyepi semua. Mau bule kayak, mau siapa kayak, jangan dari keluyuran di mana-mana. Itu ada yang menjaganya. Mereka sangat takut, harus sepi. Mereka mengingat dewa yang mereka harus hormati. Bagaimana dengan kita orang Kristen? Menguduskan hari Sabat, tapi Tuhan katakan dalam hukum yang keempat itu, kuduskan hari Sabat. Biasakan takut sama Tuhan. Itulah soal yang bertuhan. Nah sekarang soal bermasyarakat. Jadi Tuhan itu maunya satu lurus ke dia ada. Yaitu 4 hukum. Kemudian hukum bermasyarakat. Hukum sebagai manusia. Keman siapa kita nomor 1 paling dekat? Hukum yang kelima. Jadi seolah-olah Tuhan membandingkan tentang hukum ke Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain, nomor 1. Tentang dia nomor 1. Kemudian tentang yang ke manusia, urutannya nomor 1 ke orang tua. Seolah Tuhan menggambarkan bahwa orang tua seperti gambaran daripada Allah dalam berhubungan di dunia ini. Itu sebabnya langsung ke hukum yang kelima sebagai hukum yang pertama dalam hidup dalam bermanusia. Hormatilah. Jangan seenaknya ngomong sama bapak ya. Seenaknya ngomong sama mama. Supaya ya rezekimu seperti itu. Jangan setelah mati dibikin kuburnya bagus-bagus. Itu apa lagi? Waktu masih hidup, satu kali mamanya bilang, beli dulu kecil buat manakem yang kali. Bah! Udah meninggal ditortori. Lalu waktu itu kecalanya nggak mau dibelikan. Itu hanya contoh. Ya banyak orang seperti itu. Itu hanya ilustrasi. Tak tahu menghargai orang tua. Hari ini kasih sedikit ngamuk. Nggak ada ngamuk. Kita harus tahu batas-batasnya. Amin. Karena
dikatakan hormati. Dan kalau saudara menghormati, tahu cara menghormatinya? Gak usah Bung Tati, hormat apa? Enggak. Saudara harus hargai apa, kalau dia sakit, dia punya ada kebutuhan, saudara harus, yang sudah bisa membantu harus katanya menghormati, ya seperti itu. Kadang-kadang anak-anak muda nggak mau dengar nasihat bapak mama. Kalau kalian mau lanjut, sukses, mau berhasil, satu, jadi hubungan dengan orang tua nomor satu untuk menjadi berkat. Dan hukum yang kedua setelah itu, ngeri sedap tentang hukum ini ya, langsung adalah jangan membunuh. Itu hukum kedua setelah sholat sama orang tua ya, jangan membunuh. Dan setelah itu yang ketiga, hubungan dengan manusia baru apa? Jangan berzina. Cukup satu istri dan suami. Dan selanjutnya adalah jangan mencuri, bukan mencuci. Jangan mencuri. Dan kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta dengan sesamamu. Dan yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, maupun istrinya, ataupun apapun miliknya. Jangan mengingini. Kagum boleh kagum, tapi jangan mengambil yang bukan milikmu. Jadi saudara, hukum membunuh ini terjadi kepada Tuhan Yesus. Dan tentu saja yang membuat penghukuman itu akan dihukum oleh Tuhan Yesus. Berita kematian Tuhan adalah berita yang harus kita beritakan kemana-mana, bahwa hanya dengan kematian Tuhan Yesus disalib kita memperoleh keselamatan itu, Bapak Ibu. Dalam ayat yang ke-25 kita baca ayat ini tentang mengiring Tuhan. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Artinya dalam mengiring Tuhan, kita kalau satu kali Tuhan izinkan kita harus mati demi mempertahankan iman, kita harus pegang. Tapi siapa yang tidak mempertahankan imannya, ketika datang kesukaran, dia nanti akan kehilangan nyawanya. Barang siapa menderita karena melayani, mematikan perasaannya, mematikan segala egonya, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan setelah kita percaya kepada Tuhan, kita juga diminta oleh Tuhan, tanda kita sudah menjadi anak Tuhan, kita harus mau melayani. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan ingatkan kita untuk juga mau melayani seperti Tuhan Yesus. Ayat 26. Barang siapa melayani aku. Mari kita di minggu Prapaskah, minggu kelima sengsara ini, sebelum Jumat Agung, barang siapa melayani aku, karena Tuhan Yesus datang melayani kita, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Di mana Tuhan Yesus ada, pelayanku pun akan berada. Artinya pentingnya ada Yesus di dalam setiap pelayanan kita. Kalau Tuhan Yesus mau melayani, dia nggak mau melayani sendiri. Bukan dia tidak mampu, dia panggil murid-muridnya berapa orang. Demikian juga dalam pelayan di tempat ini, dia nggak mau sendiri. Untuk melayani daerah sebelah sini, oh aku panggil itu menjadi gembala sidang. Untuk dia juga melayani, aku panggil orang-orang juga untuk ada di dalam pelayanan itu. Artinya di mana Yesus berada, pelayanku ada. Di mana ada pelayan Tuhan, Yesus ada di sana. Amin Bapak Ibu. Karena itu kata Tuhan. Jadi iring Tuhan itu memang melayani. Barang siapa melayani aku. Saudara melayani Tuhan? Halo? Saudara melayani Tuhan? Amin, begitu.
Karena itu hukum menjadi anak Tuhan. Barang siapa melayani aku, dalam ayat 26 ini, ia harus mengikut aku. Ikut Tuhan, bukan yang lain. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Jadi di mana Tuhan ada, di situ perlu orang. Berarti saudara disertai oleh Tuhan ketika saudara melayani. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Saudara menjadi orang terhormat, satu-satunya ambil bagian dalam pelayanan. Amin. Apa Gembala kalau lihat Ibu Riri tadi melayani langsung teringat, ya bagaimana sebelumnya dia tidak beriman, jadi bisa melayani Tuhan. Saudara sudah lama beriman, sudah melayani Tuhan? Pertanyaan. Ya, baru kemarin. Berarti melayani Tuhan. Pede. Ya saudara udah lama di sini. Halo. Lahir dari rahim orang Kristen, bapak mama udah Kristen. Ya. Suruh doa, mungkin gitu. Udah lama Kristen. Doa dulu mau makan. Ibadah sektor. Oh gini-gini. Lah, di mana kekristenan kita? Itu baru doa makan. Baru doa makan. Padahal kita ingin bersama Tuhan di surga. Tahu di surga sehidangan dengan Tuhan. Oh nanti pas mau makan di rumah Tuhan di surga itu kan katanya sehidangan dengan Tuhan. Disuruh giliran saudara yang berdoa. Doa. Enggak Tuhan, tak kau makan, tak usah kau makan. Tuhan pasti bilang. Kan sehidangan. Jadi latihan di dunia ini berdoa. Amin Bapak Ibu. Seperti itu. Itu sebabnya ada ayat kita mengatakan yang terdahulu menjadi terkemudian. Ya. Terdahulu menjadi terkemudian. Mari kita bangkit melayani Tuhan. Saudara akan dihormati. Dihormati oleh Bapa di surga. Dihormati oleh gembala sidang. Dihormati oleh siapa saja. Terhormat. Kalau saudara mau melayani Tuhan. Tadi pagi Bapak Gembala agak cepat datang setengah jam. Pak Naldo sudah di depan. Duduk, panteng. Pak Naldo, asir ya? Iya Om. Ada yang datang langsung dikatakan selamat hari Minggu. Mantap. Mudah-mudahan asar-asar yang lain tidak ada yang terlambat datangnya. Duluan datang jemaat. Dia belum ada jemaat, belum ada dia. Datang satu-satu, di salamnya. Mantap. Kalau perlu lain kali juga ke depan Bu, depan. Mantap gitu kan. Artinya diantaranya ke depan. Jadi nanti yang terlambat di belakang. Langsung di belakang. Seperti itu. Itu melayani Tuhan. Saudara, kalau kita main di sini nyanyi, melayani Tuhan nggak punya di sini? Kor, melayani Tuhan nggak? Melayanilah. Melayani Tuhan, itu paling senang. Kalau baca teks aja, remaja nggak bisa, nggak berani maju, berlalu. Jadi mari melayani itu. Mulai dari yang sedikit-sedikit. Tampil ke depan itu bukan mudah loh. Itu sebenarnya remaja, apalagi cowok-cowok. Kalau disuruh maju ke depan, yang cowok ya, bapak-bapak lihat pasti begini semua. Di belakang, karena nggak pede. Gimana jadi pemimpin nggak pede? Sembunyi-sembunyi. Itu fakta. Jadi berdiri itu melayani. Jadi orang yang melayani Tuhan itu akan dihormati oleh Tuhan Yesus. Itu berita Injil dalam minggu Prapaskah kelima ini. Sebelum kita akan merayakan nanti minggu depan, yaitu Minggu Palma atau Minggu Palen, menyambut Tuhan Yesus mengendarai keledai. Hosana, Hosana. Dia yang datang dalam nama Tuhan.
Kita hanya mengenal Tuhan Bapa yang tak kelihatan itu di dalam wujud Yesus Kristus. Itu sebabnya dia dimuliakan. Satu kali Tuhan dimuliakan di Gunung Tabor. Dia membawa 2 orang muridnya, 3 orang muridnya, Yakobus, Yohanes, Petrus. Tiba-tiba Tuhan Yesus berubah wajahnya menjadi mulia di gunung itu, bercahaya-cahaya. Dan dalam kemuliaannya itu tiba-tiba muncul Musa dan Elia untuk menguatkan Tuhan Yesus kalau sebentar lagi akan disalibkan. Dimuliakan. Dan ketika Tuhan Yesus dibaptis juga terdengar suara dari surga, suara Allah Bapa, inilah anak yang kukasihi, menggambarkan Allah Tritunggal. Dia tetap satu, tapi dia bisa menyatakan dirinya dalam 3 kepribadian, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak bisa terpisahkan. Yesus disebut dengan anak Allah, tapi Yesus juga dikatakan anak manusia. Itu kepribadian dia. Biarlah kita mau memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Melalui apa? Melayani. Amin Bapak Ibu. Ambil bagian, bukan karena hebatnya, bukan sekedar uang kita, hati kita. Aku mau memuliakan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita selalu mendengar suara yang indah daripada Tuhan Yesus. Dia terus memanggil kita untuk datang kepada Dia. Dengarkanlah suara Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan memanggil kita. Kau dan aku yang berdosa menjadi murid Tuhan. Dengarkanlah perintah Tuhan mengutus kita.
doa saudara. Amin Tuhan. Terima kasih buat panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjawab seruan panggilan Tuhan. Kami orang berdosa memerlukan Tuhan. Dengarlah perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengutus kami untuk mengabdi kepadamu. Amin Bapa di surga. Ikutlah Yesus, Sang Juru Selamatku. Pikul salib seumur hidupku. Setia selalu pada janjinya menjadi murid Tuhan. Sekali lagi, ikutlah Yesus. Ikutlah Yesus, Sang Juru Selamatku. Pikul salibnya seumur hidupku. Setia selalu pada janjinya menjadi murid Tuhan, menjadi murid Tuhan. Terima kasih Kristus. Bapak Kevin silakan tampil ke depan berdoa.